Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Adaro ya, atau Adaro Energi Indonesia. Yang saya sudah bahas sebenarnya tahun lalu ya, tepatnya tanggal 19 Mei 2023, dan hari ini per tanggal 7 Mei 2024 harganya ada di 2810. Nah, seperti biasa nanti kita akan update saham Adaro ini kembali dari 5 parameter. Pertama dari kinerja harga sahamnya, dari sisi fundamentalnya, dari seasonality, bandarmologi, dan teknikal ya. Untuk teknikal nanti kita akan review pola teknikal di video saya setahun sebelumnya, dan kira-kira arah harga saham kedepannya akan seperti apa. Oke, langsung aja ini listing di bursa tahun 2008 dengan IPO price-nya 1100 ya, belum pernah stock split atau reverse stock. Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO ini sedang floating profit 155%, tidak termasuk dividen teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir itu ini sedang naik semua. Jadi kemungkinan rata-rata yang megang Adaro ini sedang floating profit atau ya mungkin nggak kemana-mana ya. Dan di tahun ini 2024 sampai per hari ini video ini dibuat itu masih floating profit lagi plus 18% ya, tertingginya pernah di 2990, terendahnya di 2010. Ya, jadi harga saat ini itu memang lebih cenderung lebih mendekati ke area tertingginya, teman-teman ya. Nah, ini profilnya teman-teman ada di Jakarta. Kemudian ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai Adaro, dia bidang usahanya pertambangan batu bara ya. Dia memproduksi batu bara. Nah, ini adalah profil company-nya. Ini strukturnya teman-teman ya, struktur ke atasnya. Kalau ke bawahnya juga banyak sekali. Ya, ini yang saya bahas struktur ke atasnya aja. Jadi, Adaro Energy ini banyak sekali ya. Pertama dari PT Trinugraha Thohir ya, mestinya ini miliknya grupnya keluarga Pak Thohir ya. Kemudian ada Saratoga Investama Sedaya yang dia ada kepemilikan juga di Adaro Strategic Lestari, dan dia langsung memiliki Adaro Energi Indonesia juga ada. Jadi ada kepemilikan langsung dan tidak langsung. Ya, jadi ini grup besarnya adalah ada Trinugraha Thohir, Saratoga Investama Sedaya, kemudian ada PT Persada Capital Investama ini juga besar, kemudian ada Triputra Group teman-teman ya. Triputra Group juga masuk ke dalam sini ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini Persada Capital Investama juga ada kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan langsungnya. Ya, jadi ini banyak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung ya. Oke, jadi ini ada 4 grup besar ya. Ada 4 grup besar, 1, 2, 3, 4 yang terlibat dalam Adaro ini. Kemudian kita cek ya, pilar bisnisnya itu ada 3. Ini sudah dipisah ya. Pertama, Adaro Energy, di mana ini pilar operasional utamanya ya, masih diintegrasi dari tambang sampai pembangkit listrik untuk menyediakan energi ya. Jadi operasi batubara thermal inti di Indonesia ya. Dia juga ada kontraktor jasa pertambangan dan logistik grupnya Adaro. Kemudian ada Adaro Power juga ya. Itu kode emitennya Adaro. Jadi ini induknya Adaro, bisnisnya ini ya teman-teman ya. Jadi ini tugasnya adalah menyediakan arus kas yang menjadi basis pendanaan strategi diversifikasi grup Adaro nih. Jadi ini adalah motor utamanya sekarang yang menghasilkan cash untuk mengembangkan dua di sampingnya. Ya, yaitu Adaro Mineral. Dia pilar pertumbuhannya adalah batu bara metalurgi ya, dan mineral, pengolahan mineral untuk ekonomi hijau. Ya, jadi dia ada operasi batu bara metalurgi di Indonesia ya, ada lewat ADMR. Bedanya apa? Thermal dan metalurgi. Kalau thermal ini biasanya untuk PLTU teman-teman ya, biasanya untuk PLTU. Kalau metalurgi ini dia untuk dipanaskan lagi untuk menjadi bahan baku, menjadi kokas kalau nggak salah ya, menjadi bahan baku untuk salah satu bahan bakunya baja teman-teman ya. Kemudian ada hilirisasi pengolahan mineral juga ya, kemudian ada uh, aluminium. Nah, ini ya, pengolahan mineral aluminium. Jadi ADMR ini dia adalah metalurgi, batu bara metalurgi untuk bahan baku baja. Kemudian ada aluminium ya, kemudian ada raw green, dia ada PLTA ya, untuk energi greennya ya. Jadi ini masih dikembangkan sumbernya dari sini ya. Kalau kita lihat di next slide-nya ya, jadi ini produksinya, dan ini komposisi thermal dan metalurgi tadi saya sebutkannya perbedaannya. Kemudian penjualannya, kemudian memiliki arus kas bebas. Kasnya ini untuk mendanai capek
pertumbuhan di bisnis mineral hijau di ADMR dan Adaro Green. Adaro Green. Ya, jadi ini masih proses diversifikasi teman-teman ya. Dari batu bara dia akan mencoba membesarkan metalurginya, batu bara metalurginya, kemudian untuk listrik yang green ya. Kita lihat ya, dominasinya itu dia ekspor, ini dari batu baranya teman-teman ya. Ekspor ya, dari 1,4 miliar ini USD harusnya ya, ini sebelum saya rubah ya. 1,4 miliar US dollar itu 1,1-nya itu diekspor teman-teman ya. Jadi dominasinya adalah ekspor, dan negara-negaranya tadi ya teman-teman ya. Kebanyakan di Korea, Cina, Malaysia, Jepang, India, Filipina. Ya, kemudian ini dari segmen operasinya kalau kita lihat masih memang terbesar dari pertambangan dan perdagangan, karena ini jadi satu ya, Adaro dan ADMR ya. Untuk yang lain-lainnya ini masih sangat kecil ya, masih belum terlalu signifikan tadi untuk yang green energinya. Ya, jadi memang masih dalam proses diversifikasi. Ya, kemudian kalau kita lihat secara labanya juga masih paling banyak dari pertambangan dan perdagangan batu bara. Nah, kalau kita cek kinerjanya ya, ini memang ada loncatan ya tahun 2022, 2023, dan ini turun lagi namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum 2022 teman-teman ya. Ini annualize-nya diprediksi akan turun lagi di tahun 2024 baik secara pendapatan maupun labanya. Nah, kita cek secara struktur pendapatannya ya. Ini memang terjadi kenaikan sejak ke COVID ya. Dan ini puncaknya di sini ya, 2022, kemudian dia turun, dan ini mulai naik lagi di kuartal 1 2024 ya, karena harga batu bara mulai menanjak lagi teman-teman ya. Saya nggak lampirkan di sini teman-teman ya, tapi teman-teman bisa cek sendiri harga batu bara mulai menanjak naik, meskipun ya nggak terlalu signifikan lah, masih kayak ranging gitu aja ya teman-teman ya. Namun ini lagi di posisi atas. Dan kita lihat secara detailnya, ini saya konversi ke rupiah ya teman-teman, biar kita nggak usah menghitung ulang. Secara pendapatan ini turun 16,8%. Laba kotornya juga turun, laba usahanya juga turun, dan laba bersihnya mestinya juga ikut turun. Ya, kalau kita lihat secara valuasinya pada saat video ini dibuat itu ada di 0,79 ya, di mana ini masih di bawah rata-ratanya, biasanya di 0,96. Kemudian kalau kita cek secara pairnya ini juga di 3,8, jadi ini sangat murah ya teman-teman secara pair ya, hanya 3,8 ya. Bisnis seperti ini memang ini karena harga batu bara juga lagi tinggi ya, lagi di atas sebelum COVID ya teman-teman ya. 3,8, jadi ini termasuk murah ya untuk valuasi per kuartal 1 2024. Dan kalau kita cek earning yield-nya ya dari 26,6% ya. Masih murah ya, meskipun tidak semurah waktu 2022 dan 2023, tapi ini masih terhitung murah. Ya, dimana rata-ratanya juga murah teman-teman, di perdagangan di valuasi murah di 17,4% ya rata-ratanya. Nah, berapa harga wajarnya kalau kita lihat menggunakan metode earning yield 10-15%, ini harga wajarnya dari 4.900 ya, 5.000 lah, 5.000 sampai 7.500. Jadi harga saat ini terdiskon 43-62%. Cuman teman-teman mesti tahu ya, karena ini dia adalah cyclical. Jadi berdasarkan performan kuartal 1 itu ya murah, tapi kan kita nggak ngerti kalau ada harga batu bara turun, tentu saja ini akan berubah. Dan dari 32 analis ini yang merating Adaro, ternyata 15-nya buy, 15-nya hold, ada sell yang 2. Jadi ini terpecah ya, tidak satu arah teman-teman. Kalau kita lihat average harganya itu ada di 2.933 average semua analis, dan harga saat ini sudah mendekati ya, sudah mendekati average ya. Tertingginya ada yang memforecast itu di 4, ada yang memberikan rating di 4.370. Itu pun masih lebih rendah daripada fair value versi ini yang terendah 4.900 ya. Jadi analis mungkin memperhatikan dari sisi siklikalnya ya teman-teman. Kalau ini kan tidak memperhatikan, ini hanya benar-benar melihat dari laporan keuangan terakhir aja. Nah, untuk dividen ini termasuk yang rutin bagi dividen, dan biasanya setahun 2 kali di tutup 2002 tahun fiskal 2023 ini baru 1 kali ya, 199. Jadi mungkin nanti akan finalnya akan diumumkan di RUPS tanggal 15 Mei 2024 ini ya teman-teman ya.
Kalau kita lihat ya yieldnya sebenarnya ya cukup lumayan ya teman-teman ya, cukup lumayan. Meskipun batu bara waktu dulu nggak begitu booming, tapi masih bisa memberikan yield yang cukup lumayan. Ya, kita booming ya ini tambah besar lagi. Ya, jadi teman-teman mestinya sudah balik modal eh dari apa? Dari dividen ya kalau teman-teman pegang dari awal IPO ya. Nah, berapa estimasi untuk dividen finalnya? Ini saya memprediksi 116 ya. Meskipun cashnya sebenarnya sangat melimpah, namun tadi kita lihat ya dia masih membutuhkan capex untuk mengembangkan ADMR dan green energy-nya. Ya, jadi kemungkinan average-nya di 40%. Jadi saya konservatif di 40% aja. Itu 116 atau 4,1%. Tapi kalau nggak ngerti kalau misalnya mau membagikan lebih besar ya, karena cash-nya juga sangat memadai untuk membagikan 100%. Ya, tapi rata-ratanya 40%. Kemudian secara kesehatan finansial kalau kita lihat juga ini masih oke ya, quick ratio-nya 2, current ratio-nya 2, hutangnya juga turun terus ya, semakin kecil ya, setelah jangka panjang dan jangka pendek juga masih turun terus. Ya, jadi ini masih bagus dari sisi kesehatan finansialnya. Nah, ini cukup menarik ya untuk seasonality di mana ini kan bulan Mei ya sudah naik ya. Jadi di tahun ini 2024 setiap bulan selalu naik nih teman-teman ya. Selalu naik setiap bulannya. Dan nanti di bulan Juli ini chance untuk naiknya adalah 80% ya. Dan kalau naik biasanya cukup lumayan ya. 8% ya memang ada pernah 0,85% ya. Nah, double digit juga pernah ya. Jadi ada chance di bulan Juli ini untuk bisa naik secara seasonality. Meskipun kalau kita lihat ya dari Januari sudah naik terus nih. Ya. Nah, kita cek struktur pemegang sahamnya. Ini tadi sudah disebutkan sekilas di awal ya di profile company. Jadi saya nggak akan ulangi lagi. Ini perwakilan-perwakilan dari grup-grup tadi yang besar-besar ya. Hari ini dari yang tadi ya dari PT apa itu lupa saya, Persada kalau nggak salah ya. Ada Pak Garibaldi Thohir, kemudian Eri Syarjani dari Saratoga ya. Totalnya ada 31,9 miliar lembar saham. Peran investor asing di saham ini terakhir ini cukup tinggi, di mana tahun 2022 hanya 26, 23 ini sudah mulai naik dan 2024 naik lagi teman-teman. Jadi ini sedang memborong nih 2024, investor asing sedang memborong saham ini. April jual, namun Mei beli lagi ya, beli lagi dan ini hari ini dia jual, harganya diturunkan hari ini ya. Tapi ya, kecil ya, kemarin tanggal 6 beli cukup banyak, kemudian hari ini jual sedikit. Ya, jadi investor asing sedang memborong saham ini. Kalau kita cek kepemilikan retailnya ini masih Maret ke Maret ya, karena Aprilnya belum muncul, biasanya sih tanggal 9 atau 10 ya. Ada beberapa juga yang tanggal 7 sudah keluar seperti yang saya review kemarin ya. Kemarin saya review apa ya? Saya lupa ya. Saya lupa ya kemarin review apa ya. Saham Pans ya. Ya Pans kemarin Pans. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Holdernya ini setahun terakhir bertambah 23.000, cukup lumayan. Jumlah lembar sahamnya pun juga bertambah. Saya cek ini tidak ada eh pengendali atau pihak terafiliasi yang menggunakan nama pribadi yang mengakumulasi. Jadi ini murni dari retail di luar nama-nama tadi teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat average-nya juga turun. Jadi karena yang masuk ini lebih rendah daripada value existing. Kenapa value existingnya bisa tinggi? Karena ya tadi ya teman-teman ini tidak saya keluarkan ya. Ada Pak Garibaldi Thohir, Pak Edwin Suryajaya, ada Insinyur Theodor. Ya ini nggak saya keluarkan ya. Jadi seolah-olah dia mengangkat dari average-nya ya. Dan saya nggak perlu keluarkan karena setahun terakhir mereka nggak ada pergerakan ya. Jadi ini penambahan ini murni dari retail. Ya, kalau kita lihat Februari kemarin turun cukup drastis ya, namun jumlahnya malah bertambah. Ya, jadi yang kecil-kecil keluar, yang masuk ada yang lebih besar atau yang punya existing dia averaging. Nah, kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, ya ini kalau kita lihat harganya setahun terakhir nggak kemana-mana ya, cenderung turun tipis. Ya, kita lihat garisnya juga turun jadi distribusi, di sini small accumulation, di sini small accumulation juga ya. Jadi bingung ya teman-teman, sebenarnya distribusi atau akumulasi kecil ya. Kita lihat lebih detail di data ini yang lebih lengkap. Nah, kalau kita lihat di sini memang terjadi
fluktuasi, artinya tidak ada yang berkelanjutan. Ya, di sini kita lihat ya, lokal ID tentu saja kita lihat dulu. Ini ada penambahan kepemilikan 1%. Jadi ini penambahan paling banyak di lokal ID ya. Jadi kesimpulannya ini sudah pasti distribusi, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ternyata yang distribusi itu tidak buru-buru, artinya dia tidak hajar kiri, makanya harganya dia ya nggak kemana-mana nih, di sini-sini aja nih ya, kisaran 2000 2800 ya, ranging aja di sini ya, nggak turun berkelanjutan atau nggak naik berkelanjutan. Jadi ranging aja teman-teman ya harganya. Kenapa? Karena yang jual ini nggak hajar kiri. Kita lihat yang paling besar secara persentase membuang barang adalah sekuritas asing. Ya, ini pun nggak sampai 1%, teman-teman, hanya 0,62%. Ini ternyata ini berkelanjutan ya, berkelanjutan ya. Namun kalau kita lihat ya, jumlah stoknya tinggal 0,66%. Jadi ini penurunannya akan terbatas. Ya. Kemudian yang terbesar kedua yang buang barang adalah lokal MF. Nah, kalau ini masih lumayan nih 1,98%, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat setahun terakhir, bulan terakhir sudah mulai menekuk ke atas, artinya sudah mulai beli. Ya, jadi yang masih buang memberikan tekanan jual itu ada di sekuritas asing ya, barangnya tinggal 0,66%. Mungkin butuh waktu setahun lagi kalau membuang dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama itu artinya tidak terburu-buru ya. Bersabar, harganya jadinya terjaga, tidak turun. Ya. Kemudian dana pensiun. Nah, dana pensiun juga masih banyak ya. Ini masih butuh waktu 9 tahun kalau menghabiskan stok. Tapi ini dia tidak masif ya, hanya 1 bulan terakhir dia hajar kiri. Ya, yang masif di sini ya. Ya, jadi ini setahun terakhir sedang distribusi, namun distribusinya tidak masif, artinya tidak terlalu aktif ya, menjaga harganya supaya tidak turun. Cukup bersabar distribusinya. Dan kalau kita lihat di Maret sampai April masih lokal ID membeli, namun kalau kita lihat lokal MF juga mulai membeli balik. Tadi setahun terakhir lokal MF jualan ya, dan ini sudah membeli balik ya di sini ya, satu kali ya, sudah mulai masuk. Kemudian reksadana asing juga juga membeli, di sini dia punya 5% ya. Paling besar memang lokal CP. Nah, tadi ini sudah disebutkan ya, ini pengendali. Kemudian lokal ID pun ada beberapa yang besar ya. Tadi ya konglomerat besar yang memegang ya. Sebenarnya saya nggak take out sih. Saya nggak take out karena mereka nggak ada aktivitas ya. Nah, terbesar keduanya setelah pengendali dan ini ya ada reksadana asing nih. Reksadana asing pembeli terbesar keduanya ini mulai membeli, jadi harganya kemungkinan akan naik ya dari data ini ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bisa memiliki data ini, teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Saya ada video penawaran untuk teman-teman bisa memiliki data ini ya, berlangganan seumur hidup. Oke, kemudian kita cek di month to date teman-teman ya, di bulan Mei ini. Nah, ini masih naik ya, masih naik. Tapi di sini terlihat netral aja, dan kita lihat di broker summary juga masih seimbang. Jadi memang ini mungkin distribusinya cantik teman-teman ya, distribusinya cantik, akumulasinya cantik, nggak terburu-buru ya, cukup bersabar. Nah, kita cek ini adalah pola technical review yang saya upload tanggal 19 Mei 2023 atau setahun yang lalu, di mana waktu itu harganya masih 2410. Ya, saya prediksi waktu itu dia akan naik, kemudian turun ke 2175, kemudian dia akan naik lagi ke 2970 ya. Jadi turun ke 2175, kemudian naik ke 2970. Dan kita lihat di sini ya, waktu itu harganya di sini teman-teman ya. Dia turun ke 2175, bahkan jauh lebih rendah daripada 2175, kemudian dia naik ke 2970 teman-teman ya. Jadi ini pas di garis 2970 dia memantau lagi ke bawah. Ya, dan sampai saat ini belum kembali ke 2970, dan ini OTW ke 2970. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana? Ya, kalau berdasarkan data tadi ya, data perpindahan struktur saham setahun terakhir, di mana reksadana mulai membeli baik asing maupun lokal. Meskipun lokal ID masih membeli juga teman-teman ya. Tadi saya lupa ya, dia yang jual siapa ya? Yang jual masih dana pensiun ya. Yang jual masih dana pensiun teman-teman ya. Mungkin ada yang mau mencairkan dana pensiunnya ya, jadi dijual ini memberikan tekanan yang besar, tapi yang menampung juga uang-uang besarnya 0,19, paling besar adalah reksadana lokal, jadi harganya cenderung naik. Dana pensiun cenderung pasif mendistribusikannya ya, membuang barangnya. Nah, kira-kira harga sahamnya ke depan akan gimana teman-teman ya? Menurut saya dia akan tetap naik ya. Ini apalagi ini menjelang RUPS dan menjelang dividen, jadi kemungkinan dia akan mungkin dia akan turun lagi, kemudian dia akan naik
ya ke 2970, mungkin bisa lebih tinggi ya, kemudian dia akan turun lagi ke 2970. Ya, sampai di sini dulu aja mungkin di sini ya tontonnya, nanti setelah dividen mungkin bisa turun ke 2970 atau bahkan ke 2720. Ya, saya prediksinya sementara sampai 2970 aja, dia akan naik ke atas ya menjelang RUPS, kemudian dia akan turun nanti setelah dividen. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka pendeknya naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi murah, rutin bagi dividen dengan forecastnya 4,1% ya untuk yang final aja, tidak termasuk interim. Kemudian berpotensi naik di bulan Juli nanti. Kemudian secara bandarmologi tadi secara setahun terakhir sedang distribusi dan 7-1 Mei ini netral ya. Tapi tadi kita lihat di terakhir bulan April itu sudah mulai ada pembelian ya. Dan untuk teknikalnya sedang ranging aja di 1950 sampai 2970. Terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Adaro. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, pelengkap informasi saja dari analisanya teman-teman sendiri yang sudah dilakukan. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham Adaro. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.